Bapak Ibu hadirin segenap sivitas akademika Universitas Flores, saya tetap meminta partisipasi kita semua untuk tetap bertahan karena ada beberapa kegiatan penting yang harus kita ikuti bersama di tempat ini sambil menanti hasil keputusan dari para panelis. Untuk itu, kepada Bapak Ibu hadirin segenap sivitas akademika Universitas Flores serta mahasiswa-mahasiswi, selanjutnya saya mengajak kita semua untuk mendengarkan penyampaian dari Ketua Umum Panitia Pemilihan Rektor Universitas Flores kepada Ibu Lucy Banda. Kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masih bertahan di auditorium ini dari hari Senin sampai sore ini. Ya. Kita masih ada agenda berikutnya, yaitu pengumuman. Bapak Ibu sekalian sudah 3 hari menyaksikan menurut saya pemaparan yang sehat dari 12 calon rektor Universitas Flores selama 3 hari. Untuk itu terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk ada di tempat ini sampai sore ini. Hari ini kita akan mendengar 5 terbaik dari yang baik yang akan diumumkan oleh panelis bersama psikolog sebentar lagi. Jadi kita menanti 5 terbaik ini akan diserahkan kepada Senat untuk dilakukan pemilihan oleh Senat yang direncanakan akan terjadi hari Sabtu 23 September 2023. Untuk itu saya mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk kita mendengarkan bersama. Ya, berikutnya saya dari tempat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertip yang telah mendukung panitia untuk menyelenggarakan semua tahapan sampai pada saat ini. Kemudian kepada para panelis dan psikolog, kepada panitia pemilihan panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini yang sudah dengan baik menjalankan fungsinya masing-masing. Ya, yang terakhir, sebentar lagi saya akan memberikan Google Form ke grup dosen dan grup tenaga pendidikan. Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi rektor, wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang administrasi dan umum, wakil rektor bidang kemahasiswaan, wakil rektor bidang kerjasama favorit untuk tahun 2024-2028. Hasil diskusi dengan Bapak Ketua Yayasan, dosen atau tendik yang tebakannya yang pilihan favorit yang terbaik cocok dengan pelantikan bulan Januari nanti akan mendapatkan hadiah dari Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores. Ya, untuk itu sekarang terakhir ada saya mau menyampaikan bahwa kalau ada sapu yang rusak, mari kita ambil untuk perbaiki. Kalau ada kata yang salah, mari kita saling memaafkan. Ya, saya segera akan mengirimkan link kepada di grup dosen dan grup tenaga pendidikan untuk segera diisi. Ya, sekarang ya. Oh, ada juga di layar. Link Bapak, soalnya link. Ya, minta tolong Om Cesar Sarto untuk tayangkan linknya di layar supaya bisa dilihat oleh kita semua. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa dengan Google Form. Nanti ada gambar 12 calon rektor yang sudah memaparkan visi misinya. Kita pilih rektor favorit 1. Siapa yang kita favorit jadi rektor, kemudian wakil rektor bidang akademik, atau kita bisa kenal wakil rektor 1, wakil rektor bidang administrasi dan keuangan wakil rektor 2, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, dan wakil rektor 4 bidang kerjasama. Ya, mungkin kita bisa. Yang kedua tadi Om Cesar. Oke, baik, karena tadi nama saya sudah disebutkan
Jadi begini, Bapak Ibu, saudara-saudara, baik dosen maupun pegawai, mahasiswa ataupun mahasiswi siapa saja yang menyebut dengan benar, menduga dengan benar rektor sampai dengan 4 wakil rektor dan itu tepat nanti dilantik, karena sampai hari ini saya pun juga tidak tahu siapa-siapa yang akan diumumkan. Nama siapapun tidak tahu, tapi siapa yang tepat, jadi makin cepat makin baik. Kita sama-sama tidak tahu karena kita belum tahu panelisnya mengumumkan 5 nama itu pasti akan ada di situ atau dari ke-12 orang itu yang akan mengisi tempat dari rektor sampai dengan wakil rektor, 4 wakil rektor. Kita tetap pakai 4 wakil rektor. Maka kalau benar dan dia masuk dahulu, ingat ya kata masuk dahulu, misalnya katakanlah begini, sama-sama benar, Pak Yance memasukkannya sekarang jam berapa? 15.35. Pak Ansel masuk jam 18, maka Pak Yance yang menang. Paham ya? Maka itu. Jadi begitu itu diumumkan, langsung terbuka untuk silakan menduga-duga. Toh teman-teman yang 12 orang yang memaparkan visi dan misi itu kita sudah bisa menduga bahwa dia cocok ada di bidang, kalau dia tidak rektor maka dia ada di bidang akademik misalnya. Kalau dia ini dia di bidang kemahasiswaan, kalau dia ini misalnya dia di bidang penelitian dan sebagainya. Patokannya mana? Patokannya struktur yang sekarang. Walaupun mungkin nanti akan ada perubahan, tapi patokannya struktur yang sekarang. Jadi WR1 urusan akademik, WR2 untuk akademi administrasi dan keuangan, WR3 kemahasiswaan, WR4 kerja sama. Ya, silakan kasih masuk itunya. Ya, saya bagikan sekarang ke WA Group dosen dan WA Group tenaga kependidikan. Supaya menghangatkan suasana, lebih menghangatkan suasana, maka diambil cuma 1 orang juara, 1 orang yang benar, dan yang benar mendapatkan hadiah 2,5 juta rupiah. Silakan berebut. Sudah. Silakan, saya sudah bagikan di grup dosen dan grup pegawai atau tenaga pendidikan, silakan diisi. Mahasiswa nanti bisa minta di sebelahnya. Ada mahasiswa yang hadir di sini bisa minta. Ya. Atau mungkin bisa ditampilkan Pak Cesar. Mungkin semua kita mungkin sudah tahu cara mengisi. Satu yang kita pilih ya, rektor dan seterusnya dari Google Form yang ada itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Uston. Selamat sore. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melihat bersama bahwa panelis sudah meninggalkan ruang VVIP dan sesaat lagi akan bergabung bersama kita. Saya kembali mengundang dan mempersilakan Bapak Ibu saudara sekalian yang masih di luar, mari kita kembali masuk karena sesaat lagi acara yang paling kita tunggu akan kita ikuti bersama. Tapi sebelum itu, sambil menanti, kita diajak untuk melihat ke layar LCD kiri dan kanan. Diajak melihat ke layar LCD kiri dan kanan berkaitan dengan hasil polling sementara menurut audiens. Tapi siapakah yang polling tertinggi? Sama-sama kita tidak tahu. Sama-sama kita tidak tahu. Pak Ian bisa tampilkan? Ya. Kita saksikan bersama di layar LCD kandidat yang nanti akan memiliki atau warna kebanggaannya biru sementara waktu 45,7%.
mendapat dukungan dari audiens. Yang kedua, kandidat yang diberi warna hijau, siapa dia kita tidak tahu, tapi dia diberi warna hijau, itu 25,2% mendapat dukungan dari audiens. Dan yang ketiga, untuk sementara waktu, yang berwarna ungu itu 7,4% mendapat dukungan dari audiens, sedangkan yang lain masih dihitung, ada masih kirim, masih share. Jadi kalau seandainya panelis mengumumkan 5 nama yang kita pilih, 3 terbaik yang nanti akan tembus ke yayasan setelah dipertimbangkan oleh Senat, yang kita pilih seperti ini persentase sementara waktu. Siapa yang berwarna biru kita juga belum tahu, tapi dia mendapat dukungan 45,7%. Apakah ini Demokrat atau Nasdem kita juga tidak tahu karena sama-sama biru. P3 masih urutan kedua. Ya, kalau wakil rektor maka yang hijau itu tadi dia yang tertinggi sementara waktu 27,3%. Biru selalu lolos, rektor dia tertinggi, tapi wakil rektor dia menjadi urutan kedua 16,7%. Ungu tetap menjadi ketiga 13%, sedangkan di bawah orange sedikit 21,4% wakil rektor. Jadi yang warna biru ini rektor juga dia unggul, wakil rektor juga dia masuk. Luar biasa. Jadi rektor juga kalau dia tidak dapat rektor, wakil rektor mungkin dia dapat kalau seandainya pilihan ikut kita. Sedangkan wakil rektor 2, wakil rektor 2 ungu buang putus 36,8%. Hijau menjadi kedua 14,2%. Sedangkan pink kayak itu, pink 12,7%, wajah baru. Pink tadi tidak ada kentara, rektor tidak masuk, wakil rektor 1 dia tidak, tapi kalau wakil rektor 2 yang pink naik 12,7%. Kita lanjut ke wakil rektor 3. Menurut audiens, wakil rektor 3 itu yang layak warna biru dengan presentasi tertinggi 25,4%. Lagi-lagi biru masuk nominasi. Kedua, pindah kursornya, saya mau lihat persentase biru. Tolong kursornya. %19,3%. Diikuti orange 15,2% dan ungu 6,9%. Sedangkan yang terakhir wakil rektor 4. Wakil rektor 4 ungu buang putus 53,9%, setengah lebih. Pertanyaannya, siapa biru, siapa hijau, siapa ungu, siapa pink, siapa orange, kita semua tidak tahu. Yang tahu hanya pelangi, karena pemilik warna hanya pelangi, Mejiku Hibiniu. Sedangkan kita yang lain tinggal tunggu saja. Baik, sesaat lagi acara kita akan dimulai. Saya mohon sesama saudara saya yang masih berdiri di belakang, ada banyak kursi yang kosong, kita duduk saja. Daripada terlalu lama berdiri, asam urat tanggung jawab sendiri. Mari sudah. Ada kursi disiapkan, mari kita jangan duduk di tangga. Ayo, kita duduk di kursi saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, para dosen, para karyawan, mahasiswa-mahasiswi, singkatnya Civitas Akademika Universitas Flores yang
kami kasih dan kami banggakan. Saya ajak kita, mari kita bertepuk tangan untuk kebersamaan kita di hari yang ketiga ini. Di hadapan kita terpampang wajah-wajah yang luar biasa. Mereka ini yang nanti akan terpilih untuk siap menjadi pemimpin kita di hari esok, membawa Unflor semakin berjaya. 9 kali kita ada di tempat ini berganti pemimpin kita. Dari sang founder Bapak Emma Gadijo sampai ke Bapak Simon Sirapaji. Semua mereka yang pernah memimpin lembaga ini bukan membawa kita untuk terus bermimpi, tetapi coba membebaskan kita dari kemiskinan dan kecerdasan yang menciptakan bangsa Indonesia ini. Kini saatnya kita semua menanti siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet memimpin lembaga tercinta ini. Kata Bapak Anton C, seandainya bisa memilih, siapa yang kau pilih? Orang yang pintar atau orang yang cerdas? Ataukah siapa yang kau pilih? Orang yang baik atau orang yang ingin berbuat baik? Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, segenap kita yang hadir pada pagi sampai dan sore hari ini. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk mendengarkan pesan dan kesan dari psikolog dan juga panelis yang sudah bersama-sama dengan kita selama 3 hari di tempat ini. Sebelumnya saya persilakan untuk semua calon rektor yang sudah hadir, kami persilakan untuk kita bisa tempati kursi di depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya saya mengajak kita semua untuk mendengarkan pesan dan kesan dari psikolog dan panelis. Yang pertama, kami persilakan untuk Ibu Dr. Randa Santi Sungkono, Magister Psikolog, untuk menyampaikan pesan dan kesan. Mohon maaf sebelumnya atas pertimbangan psikolog dan panelis. Maka penyampaian pesan dan kesan saya persilakan kepada psikolog dan ketiga panelis kita untuk tampil bersama, dan mereka akan menyampaikan pesan dan kesan mereka masing-masing di atas panggung utama ini. Kepada Ibu Dr. Randa Santi Sungkono, Magister Psikolog, kepada Bapak Dr. Randus Anton, Sarjana Ekonomi, kepada Ibu Kristina Sri Murni, Sarjana Hukum Magister Humaniora, dan kepada Bapak Dr. Ignatius Irianto, CSRS, saya persilakan untuk naik ke panggung utama. Bapak Ibu hadirin sekalian, kesempatan pertama mari kita dengarkan pesan dan kesan dari Ibu Dr. Randa Santi Sungkono, Magister Psikolog. Saya persilakan untuk menuju ke podium utama. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore ya. Sebelum saya menyampaikan pesan dan kesan, izinkan saya untuk berpantun. Karena dari tadi saya lihat semua mulai ke hari pertama berpantun. Ya. Pergi ke pasar pada hari Rabu. Ke pasar membeli pisang branga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati Ketua Yayasan, yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas, dan para mahasiswa, para dosen, dan yang terkasih Bapak Ibu panelis. Saya diminta untuk memberikan kesan dan pesan. Kalau dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga,
Bapak Ibu calon rektor yang berbicara. Saya cuma duduk manis, giliran saya yang diminta untuk berbicara ya pada kesempatan ini. Baik, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yayasan dan rektorat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya selaku psikolog untuk memberikan penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa rektorat dan juga yayasan tidak main-main dalam proses pemilihan ini. Ini suatu proses yang luar biasa bagi saya, sangat terbuka. Rektorat, yayasan sangat memperhatikan aspek kompetensi, ya. Bapak Ibu pasti tahu untuk kompetensi yang dilihat adalah knowledge, skill dan attitude, ya. Knowledge dan skill akan dinilai oleh para panelis, 3 orang panelis, dan saya dari segi attitude-nya. Nah, 3 aspek ini harus dimiliki oleh para calon rektor. Luar biasa sekali selama proses ini berlangsung. Saya sebagai psikolog sudah melalui 3 tahap. Pertama adalah psikotes secara tertulis, yang kedua adalah melakukan wawancara, dan yang ketiga adalah saya duduk manis di sini adalah untuk proses melakukan observasi, ya, supaya melihat apakah ada kesesuaian atau tidak dengan hasil pemeriksaan psikologis secara tertulis, wawancara dengan bagaimana pada saat Bapak Ibu melakukan presentasi visi misi. Dan saya bangga sekali semuanya berjalan dengan lancar, terbuka, dan pada saat proses berlangsung pihak rektorat yayasan tidak melakukan intervensi, ya, jadi membiarkan kami secara bebas untuk menentukan mana yang paling baik, ya, di antara yang baik-baik semuanya, ya. Dan puji Tuhan, hasilnya sudah kami peroleh, ya, hasilnya sudah kami peroleh. Dan memang pada saat kami rapat 4 orang, 3 panelis dan saya sebagai psikolog, prosesnya sangat cepat, ya, prosesnya sangat cepat. Kenapa demikian? Ternyata kami punya pandangan tuh tidak jauh berbeda, sama, ya, sehingga hasilnya menjadi lebih cepat bagi kami, ya, tidak ada yang sifatnya kontradiktif seperti itu, sehingga hasilnya bisa kami peroleh dalam waktu yang singkat. Itu saja beberapa hal kesan pesan saya sangat bangga sekali berada di sini, dan saya berharap proses seleksi ini tidak hanya terjadi pada periode tahun 2024 sampai 2028, tetapi juga bisa dilakukan pada periode-periode selanjutnya. Dan bagi rektor yang terpilih, calon rektor yang terpilih menjadi rektor, itu suatu tugas yang luar biasa, beban moral juga sebetulnya. Karena apa yang dipaparkan itu sudah disaksikan oleh sekian banyak orang, para dosen dan sebagainya, mahasiswa, sehingga itu adalah suatu janji moral, ya, janji moral yang kalau tidak ditepati pasti juga akan memberikan sanksi sosial terhadap diri sendiri, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih, kita semua mendukung sehingga bisa membawa Universitas Flores menjadi universitas yang kebanggaan dari Flores dan juga kita Provinsi Nusa Tenggara Timur dan secara nasional. Demikian kesan dan pesan dari saya. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih untuk Ibu Santi, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Mengawali pesan dan kesan dengan pantun, luar biasa. Saya coba balas sedikit Ibu Santi. Hari ini hari Rabu, besok pasti hari Kamis. Sungguh Ibu Santi buat kami terharu, lihat Ibu Santi selalu tersenyum manis. Terima kasih. Selanjutnya hadirin sekalian, saya ajak kita untuk mendengarkan pesan dan kesan dari Bapak Dr. Andus Antonse. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Dr. Andus Antonse. Selamat sore. Sore. Semangat. Ya, kita mau dapat rektor baru. Jadi tidak gampang Ibu dan Bapak untuk mendapat seorang pucuk tertinggi di dunia akademik maupun kami di kalangan pemerintah. Oleh karena itu, yang pertama-tama saya menghargai sekali penunjukan oleh panitia, oleh Pak Luri, Ketua Yayasan,
bahwa saya antara lain dengan teman-teman ditunjuk sebagai panelis. Bapak Ibu sekalian, kami berusaha dengan sebaik-baiknya, tanpa tendensi, tidak ada. Lubuk hati terdalam, murni apa yang kami lihat berdasarkan ukuran-ukuran yang diberikan oleh panitia tuntutan perguruan tinggi. Terima kasih kepada Pak Ketua Yayasan, Ketua Pak Rektor, kemudian terima kasih kepada partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama para kandidat yang aktif, luar biasa. Saya pribadi tidak meragukan kemampuan intelektual Bapak, kemampuan akademik, saya tidak ragu bahwa semua baik, 11 orang. Tapi ini resiko organisasi. Resiko organisasi semacam gitu, 1 orang. Karena itu dengan tapi lewat proses dari 5 dan seterusnya ke sana. Molo, terima kasih banyak atas seluruh perhatian. Selamat sore. Terima kasih, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dr. Adus Anton C. Saya persilakan Bapak untuk duduk dulu. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk sama-sama mendengarkan pesan dan kesan dari Ibu Kristiana Sri Muni, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Kita tepuk tangan untuk Ibu Sri. Selamat sore semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Yayasan, Bapak Ibu pimpinan universitas, fakultas, dan seluruh dosen dan hadirin semua yang ada di sini yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum Yayasan, pada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah satu panelis. Kami bertiga menjadi panelis, kami bekerja secara objektif, tidak ada pilih kasih, tidak berdasarkan kenyataan yang kami cermati. Mudah-mudahan ini menjadikan pedoman untuk kita seterusnya. Saya sangat bangga dengan proses yang sudah diselenggarakan ini, sehingga nanti hasil akhir seperti apa yang kita sudah melalui proses tadi terpilih, itulah pimpinan kita. Diharapkan para calon yang sudah memaparkan programnya itu kita bisa kawal apa yang sudah ditawarkan dalam visi misi dan program kerjanya. Dan mari kita tetap bersatu bersama-sama menjunjung tinggi untuk memajukan Universitas Flores ini agar lebih maju, berkualitas, dan tetap dalam keadaan yang kebersamaan yang baik. Kemudian mungkin di dalam proses ada kata-kata yang mungkin menyinggung para calon. Pada waktu kami dialog, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tetap semangat dan selamat sore, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sri. Mohon tepuk tangannya sekali lagi. Dan yang terakhir, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan pesan dan kesan dari Bapak Dr. Ignatius Irianto, CSRS. Kepada Bapak Ignatius, saya persilakan. Ketua Umum Yayasan Perguruan Flores, ya, Universitas Flores yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, wakil rektor, rektor, kalau kebetulan memonitor, dan para mahasiswa sekalian. Saya mesti mengatakan selama 3 hari ini ada teman-teman
Rasa capek ya. Saya tidak merasa capek ya. Terakhir pinggang agak tua ya. Tapi saya merasa adrenalin saya naik karena saya baru mendapat banyak informasi mengenai Universitas Flores di sini dalam 3 hari ini, dan terus terang aja saya terkagum-kagum. Profesiat buat Anda semua. Ya, ternyata banyak sekali yang sudah dicapai dan sebagai putra Ende saya ikut bangga. Ini didirikan oleh Bapak Ema ketika saya kelas 3 SMA tahun 1980, dan setelah itu saya sudah nggak pernah dengar lagi. Artinya tidak tahu bahwa ada tapi tidak pernah ikuti lagi. Jadi proses ini buat saya juga pengayaan terhadap diri saya tentang informasi maupun pengetahuan saya mengenai universitas yang harus dan sudah menjadi kebanggaan Ende dan Flores ya. Dan proses 3 hari ini juga sangat luar biasa menurut saya. Bukan hanya nampak bahwa kader-kader leader dari Universitas Flores sendiri begitu banyak, tetapi juga di dalam presentasi ini semua input itu sebenarnya sangat bermanfaat buat siapapun yang nanti terpilih menjadi rektor. Jadi saya kira panitia mempunyai tugas tambahan mengkompilasi seluruh input yang ada dari 12 calon ini untuk nanti diserahkan kepada rektor terpilih setelah nanti yayasan memutuskan setelah lewat senat. Banyak sekali hal yang sangat positif di sana ya. Salah satu yang terus-menerus terulang adalah soal tata kelola. Saya mengatakan itu perlu dilakukan secara baik, dan itu bukan hanya dalam internal kepengurusan rektorat ke bawah, tetapi juga antara rektorat ke bawah dengan yayasan, dan itu harus dikelola secara sangat bijak sehingga tidak muncul friksi yang tidak konstruktif ya. Harus benar-benar bijak, tetapi kalau semuanya memang benar-benar punya visi untuk memajukan universitas ini, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, tentang proses seperti tadi katakan oleh psikolog Ibu Santi ya, kami diberi oleh panitia ada 11 kriteria di mana kami memang fokus pada pendalaman presentasi dan dialog, jadi substansinya. Sementara Ibu Santi dari seluruh proses yang 3 tahap terakhir observasi itu dari sisi psikologi. Dan luar biasanya kenapa tadi dikatakan mudah, setelah kami ranking dari kontes panelis, itu kami mendapatkan 5 nama terbaik, lalu disatukan dengan 5 nama terbaik dari konteks dari sisi psikolog, itu 5 nama terbaik itu persis sama. Jadi ini menunjukkan bahwa kami semua yang terlibat baik panelis maupun psikolog memang benar-benar tidak mempunyai tendensi apapun ya. Benar-benar itu berdasarkan objektivitas yang kami anut ya. Hanya memang urutannya berbeda ya. Ada yang di dalam panelis dia urutan terbaik, tapi dia tidak terbaik ketika dari sisi psikologi ya. Tetapi bahwa mereka 5 itu terbaik itu kami sepakat. Nanti akan diumumkan siapa nama 5 terbaik itu oleh Ibu Santi. Tapi saya hanya mau mengatakan profesiat buat semuanya. Yang tidak masuk 5 terbaik, you are still the best ya. Cuma kali ini you are still the best ya. Cuma kali ini memang yang 5 nanti kita harapkan senat akan mengerucut, katanya dari 5 menjadi 3, lalu nanti diputuskan dari yayasan ya. Kita harapkan dia benar-benar akan menjadi leader yang membawa kita semua, dan bukan tidak mungkin dari 12 nama ini sebagian besar akan juga menjadi orang-orang leader-leader pada level di bawah rektor yang juga akan membawa secara bersama-sama dengan rektor membawa Nakoda Unflor ini menjadi ke tahap yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang sudah dicapai. Saya kira itu saja. Profesiat, saya akan teriakan Universitas Flores, Anda harus jawab jaya sampai 3 kali ya. Universitas Flores, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Irianto. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu hadirin segenap sivitas akademika Universitas Flores. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Flores.
kepada Bapak Glory Gadijo. Kami persilakan. Selamat sore. Yang saya hormati para panelis, mungkin saya bercerita sedikit kenapa mereka yang dipilih. Ketika pertama kali menggagas bahwa rektor yang akan datang harus melakukan presentasi, Om Anton, saya kumpulkan semua para kandidat. Saya bilang semua doktor dan semua lektor kepala wajib hukumnya untuk ikut. Lalu komentar yang pertama adalah ketika saya mempersilahkan, mereka mengatakan itu, kalau tidak salah Ibu Eta Leha mengatakan, saya pikir dia yang paling berani. Dia mengatakan bahwa Bapak Ketua Yayasan, sebenarnya kita tidak perlu urusan yang begini-begini ini, bikin sibuk kita, bikin habis waktu, karena calon rektor yang akan datang kan sudah ada di saku Ketua Yayasan. Selalu saya jawab, saya bilang sampai saat ini saya tidak punya namanya calon rektor, tidak ada. Kenapa? Karena kalian waktu itu 14 orang, kalian 14 itulah orang-orang yang saya selama ini juga dekat dengan saya. Ibu Ima kami sudah kenal lama dan banyak urusan yang kami harus berinteraksi. Apalagi yang dosen-dosen yang berbasiskan ekonomi, Pak Mansur, Ibu Afi, Ibu Rena, Pak Fian, kami sudah kenal lama gitu. Tetapi kenapa kita harus melakukan ini? Yang pertama adalah bahwa sebenarnya kita punya banyak sekali orang-orang hebat. Kita omong tentang bahasa ibu, kita punya Pak Yos Demon, kita punya Ibu Verni. Mereka jago dalam hal-hal bahasa. Mereka dipakai di mana-mana, tapi kita tidak pernah mempromosikan itu. Kita berbicara tentang hama misalnya, yang saya selalu kamu keliling kemana-mana saya omong, Om Anton, kita punya dokter bidang hama, yaitu Ibu Sri. Dokter di bidang hama. Universitas Flores punya 2, 1 dokter, 1 magister. Ende sekarang ini ada banyak sekali hama yang menyerang. Lalu ya kita tidak pernah mempromosikan. Kita omong tentang ekonomi kemasyarakatan. Ada banyak kita punya ahli-ahli jago tentang desa binaan. Ada banyak sekali. Omong tentang pariwisata, ada banyak. Omong tentang matematika, ada. Maka saya bilang kalian harus tampil. Kita akan membuatkan sebuah video dan kita akan siarkan bahwa Universitas Flores punya orang-orang hebat. Sayang pemerintah Kabupaten Ende tidak memanfaatkan itu. Lalu kalau kalian sudah dipromosikan, maka dengan sendirinya nilai lembaga ini akan naik. Maka tujuannya adalah itu. Karena saya yakin sekali mereka-mereka ini, para dokter-dokter ini lebih senang ada di luar. Karena dengan mereka di luar, mereka punya penghasilan jauh lebih besar
daripada mereka menjadi rektor sekalipun. Maka saya bilang sama mereka, saya sepakat menjadi rektor itu artinya kau masuk dalam kerangka yang harus duduk secara administratif. Kita harus di luar, kita berselancar buat apa saja di luar. Karena apa? Saya mau mimpikan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ada penelitian, ada audit dan sebagainya, kita ikut, maka itu uang. Tapi menjadi rektor itu adalah bagian dari pengabdian. Maka saya mau kalian melakukan itu. Lalu Etaleha juga tadi yang dia bantah saya, dia bilang kalau sudah ada nama di saku kasih keluar, dia bilang kalau dengan tujuan itu maka kami sepakat. Ibu Ima juga mengatakan bahwa saya maju jadi rektor tidak ada masalah. Jadi tidak jadi itu tidak penting. Maka dengan dasar itu saya bilang kita wajib nonton. Karena kita dengar semua. Orang-orang inilah yang saat ini dipandang mumpuni untuk menjadi rektor 2428. Apa manfaat bagi kita yang lain-lain? Yang muda-muda, saya ngomong sama istri saya bilang kok nonton mereka itu. Mereka doktor, minta maaf ya Ibu Santi, cara bicaranya itu beda dalam menyelesaikan, menjawab pertanyaan. Itu penting. Maka bagi yang muda-muda, jangan lupa cari beasiswa, jadilah dokter di bidang apapun yang akan kalian itu. Kalian juga harus bangga bahwa sepanjang hayat Universitas Flores proses seperti ini akan terus kita lakukan. Satu masalah selesai. Masalah yang kedua, siapa yang jadi panelis? Ibu Lucy dan Pak Thomas datang, yayasan 1 orang. Nanti rektorat, Pak Rektor. Nanti tolong cari dari luar, kami bingung. Saya bilang, oke, yang pertama Pak Rektor tidak boleh jadi panelis. Bingung saya, mewakili siapa yang mewakili Civitas Akademika Universitas Flores. Karena itu harus ada dalam proses pemilihan ini. Sedang berlangsung pada pertemuan itu, kemudian muncul satu statement dari Ibu Lucy mengatakan bahwa Ibu Sri tidak bisa ikut proses pemilihan. Ibu Sri layak untuk ikut proses menjadi rektor, tetapi beliau sudah umur di atas 60. Dan untuk menjadi rektor syaratnya harus di bawah 60. Maka saya bilang pada waktu itu, saya bilang kalau begitu mewakili Civitas Akademika Ibu Sri. Kenapa dia dianggap layak? Karena dia sudah pernah menjadi sekpro, menjadi kepro, menjadi dekan, bahkan menjadi wakil rektor. Dan dia sekarang menjadi penjaminan mutu di Fakultas Hukum. Maka seluruh aspek dia tahu. Maka pengkayaan tentang hal-hal pendidikan dan pengajaran pasti bisa dilakukan oleh Ibu Sri. Yayasan, sekarang pikir yayasan siapa? Kalau saya nanti subjektif sekali, karena itu 12 orang ini saya dekat semua. Murnaningsi apalagi gitu. Suami istri dekat sama saya. Maka saya bilang harus ada orang lain. Lalu saya teringat, yayasan punya orang hebat. Karena dia pernah kemana-mana. Dan yang paling penting dia rajin membaca. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dia ketika kita ketemu itu jauh tidak bisa jawab. Karena buku yang dia omong itu saya belum baca. Yaitu Om Anton C. Lalu dari luar, siapa yang harus kita omong? Siapa yang kita akan omong bahwa dia pantas mewakili pihak luar yang mencoba untuk menggali? Saya teringat beberapa bulan lalu, ya, Kayanto ini
dia menantang Bapak Victor Bung Tilu Leskodat di Facebook. Dia bilang, tolong yang dekat dengan Bapak Gubernur, saya Irianto Joe menantang untuk berdebat dengan sekolah jam 5 pagi. Dia tidak berdebat kusir, tapi dia memberikan langkah-langkah. Dia memberikan opini dia bagaimana pendidikan itu yang baik. Maka saya bilang, orang ini pasti harus jadi mewakili pihak luar. Siapa dia? Sudah pasti adiknya ada di sini yang namanya Umi, Om Umi. Orang biasa panggil dia paman. Saya kenal dia sudah lama sekali. Kenapa? Yanto Jo identik dengan teknik nuklir UGM. Ya toh? Kayak Yanto benar toh? Teknik nuklir itu yang membuat saya besok kuliah saya harus masuk negeri juga. Luput di UGM, masuk terima di Brawijaya. Mau harusnya sama-sama negeri, walaupun jauh masuk akuntansi. Jadi itulah, 3 orang ini menunjukkan bahwa yayasan tidak main-main. Istri saya bertanya kemarin malam, nanti pilih yang mana? Saya bilang kita tunggu 3 orang. Secara statuta bunyinya kurang lebih begini. Rektor dipilih oleh yayasan dengan atau tanpa usulan dari senat universitas. Dengan atau tanpa itu artinya senat boleh mengusulkan 3 nama, tetapi yayasan boleh memilih orang yang keempat, bisa memilih orang yang keempat. Lalu saya tanya terus, saya bilang, kalau saya sudah menempatkan Om Anton di pansel, di panelis, lalu kita mendatangkan Pak Yanto, masa kita harus memilih orang yang keempat? Ya tetap kita pilih dari 3 orang itu. Saya bilang 3 orang ini siapapun yang masuk pasti punya kelebihan, tapi pasti juga punya kekurangan. Pasti. Tinggal kita mendampingi supaya stigma-stigma yang mengatakan bahwa yayasan ambil alih itu hilang. Karena sejatinya saya juga malas kalau urusan sampai yang sekecil-kecilnya. Kan itu harus urusannya rektorat. Oleh karena itu maka yakinlah kami akan memilih 1 dari 3 yang diusulkan oleh senat. Kalau saya harus memilih yang keempat, berarti saya pilih Pak Yus Kota menjadi rektor. Satu saya belum kenal, Pak Ibu Santi. Ibu Santi ini kami teman dari kecil, SMP sama-sama, dan dia saya lihat namanya. Kenapa saya memilih dia? Karena hampir semua proses perajabatan ASN itu pasti mereka adalah para tutorial ya, pengajarnya. Lalu proses-proses pilkada dan sebagainya, DPR apa semua, mereka yang mengkoordinir, melihat dari sisi psikologi. Kita butuh orang untuk duduk dan melihat. Dan saya tanya, apakah orang itu akan berubah? Saya bilang, kematangan seseorang itu juga akan menunjukkan bahwa dia makin berkembang dan secara psikologi dia menjadi gaya kepemimpinan akan naik setara dengan umur yang bersangkutan, berjalan sesuai dengan karir yang akan. Maka seperti yang tadi
Kayanto omong bahwa 12 orang ini orang-orang hebat, bahwa mereka terpaksa harus memilih 5 dan harus mendapatkan 3, dari 3 itu harus memilih 1. Saya bilang, istri saya bilang, jadi prosesnya bagaimana? Saya bilang, nanti setelah mereka kasih 3, jauh novena dulu. Karena tidak mudah, tidak mudah. Tapi itulah, terima kasih Ibu Lucy dengan seluruh panitia yang sudah melakukan proses ini dengan baik, walaupun tertatih-tatih, terbata-bata, tapi inilah proses pertama. Selalu yang pertama pasti ada banyak kekurangannya. Dan bagi para calon rektor, sampai detik ini pun juga saya tidak tahu siapa yang akan diusulkan. Saya tidak tahu. Nanti kita dengarkan sama-sama yang mereka katakan. Maka dalam posisi ini juga saya tidak punya gambaran siapapun juga. Bisa berubah. Jadi kalau menggampangkan ada Ibu Sofi. Dari semua kandidat ini dia paling berbobot kan? Dalam artian sesungguhnya. Saya berani ngomong gitu karena dia punya adik. Apakah dia pasti dia rektornya? Tidak. Sangat tergantung dari pilihan panelis, bukan saya. Apakah dia bisa jadi rektor? Bisa. Asalkan nanti dia masuk dalam 3 nama yang diusulkan oleh Senat. Jadi tidak ada. Semua yang 12 ini semuanya adalah adik saya, kecuali Ibu Imai. Jadi itu. Dan kelanjutan dari pemilihan ini adalah, kalau dulu penentuan wakil rektor, penentuan dekan, ketua program studi, itu yayasan menentukan. Karena memang semua itu dilantik oleh yayasan. Tetapi pada periode 24-28 ini, rektor terpilih akan berdiskusi dengan yayasan. Siapa dekan yang akan ditempati? Siapa wakil dekan? Siapa kepro? Sehingga kepro, sekpro, dekan ataupun unit organ-organ yang lain yang dipilih oleh rektor, maka bekerjalah untuk rektor. Ya. Saya bilang rektor terpilih dari antara 12 orang ini, 12 rasul ya. Yudas yang mana itu yang kita tidak tahu. Siapapun rektornya, kalau kepro tidak bisa bekerja sama, kalau dekan tidak bisa bekerja sama, usulkan ke yayasan, kita ganti di tengah jalan. Karena apa? Karena dibutuhkan orang yang punya satu visi dengan rektor untuk melakukan kerja-kerja. Jadi tidak ada lagi yang bilang, kita ini kan dilantik oleh yayasan. Yayasan dengan tangan terbuka untuk menerima siapapun juga yang diusulkan oleh rektor. Kenapa saya bisa omong begini? Karena ya saya kenal semua. Dosen pegawai di Universitas Flores ini saya kenal semua, termasuk KTU. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin kita capai, itu yang ingin kita cari. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang akan menghadang kita ke depan ini. Omong tentang tantangan yang sudah kita sama-sama dengar. Kenapa saya mau kita semua dengar? Supaya kita semua terbuka. Ada banyak persoalan. Baik, itu saja saya menutup
seperti Pak Agusti Dadi, saya juga tidak mau kalah dengan Auston. Saya mau bikin pantun juga. Anak ayam, anak babi. Anak kucing, anak burung. Itulah anak-anak. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores. Berkaitan dengan anak-anak, silakan pikirkan di sini sendiri. Senang sekali hari ini Bapak Ketua Yayasan sudah menyampaikan beberapa poin penting untuk kita semua. Enak jikalau Bapak Ketua Yayasan kali lalu pelantikan rektornya terjadi di Kebun Contoh Universitas Flores yang ada di Lokoboko. Oke, saya lupa omong tentang pelantikan rektor. Pelantikan rektor akan datang kita di suasana pantai, yaitu di Neolena, di Lewaltopo. Kenapa saya pilih itu? Karena itu milik dari alumni Universitas Flores. Maka kita akan di sana. Siapapun rektor terpilih, kita akan pelantikan di atas bukit dengan memandang ke laut. Sebenarnya arah pembicaraan saya tadi ke situ, tapi Bapak Ketua langsung baca pola pikir saya. Padahal saya tadi kepingin bahwa kali lalu di Lokoboko sebagai bentuk sukacita dan kebahagiaan, pelantikan rektor kali ini bentuk promosi dan rekreasi bersama akhir tahun sama-sama kita di Labuan Bajo. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan sendiri Pak Ketua sebagai bonus akhir tahun untuk kami semua, bahwa kita pelantikan di Labuan Bajo sekaligus promosi agar banyak lagi dari Manggarai datang kuliah di Universitas Flores, apalagi didukung dengan view dan video yang bagus dari laut, udara, selatan, timur, barat. Pasti akan indah untuk video promosi. Pelantikan rektor terjadi di Labuan Bajo. Yang penting Pak Ardi jangan bawa komodonya. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin segenap sivitas akademika Universitas Flores yang dinanti akhirnya tiba juga. 12 rasul yang telah melangkah berdiri itu berbicara di depan panggung layaknya seorang orator. Kini saatnya menunggu siapakah yang dipilih oleh ketiga panelis dan satu psikolog untuk diserahkan kepada Senat Universitas Flores dan dipertimbangkan dikerucutkan menjadi 3 dari 5 nama yang akan diserahkan kepada yayasan. Hadirin sekalian, selanjutnya saya mengajak kita semua untuk mendengarkan pembacaan 5 kandidat terbaik dari 12 kandidat calon rektor Universitas Flores periode Januari 2024 sampai 2028 kepada tim panelis dan psikolog. Kami persilakan berdiri dan kami persilakan menuju ke mimbar utama. Mari kita sambut psikolog dan ketiga panelis kita yang akan membacakan 5 nama dari 12 nama yang terbaik yang akan maju atau lolos sebagai calon rektor Universitas Flores. Kepada Ibu Psikolog Ibu Dr. Randa Santi Sungkono, Magister Psikolog, kami persilakan untuk membacakan 5 nama kandidat rektor Universitas Flores. Jantung saya mau copot Bapak Ibu ya. Dak dik duk ya.
Sebelumnya saya mohon izin pada Bapak Ibu panelis senior untuk saya membacakan. Sebelum saya membacakan 5 terbaik, saya akan membacakan kriteria penilaiannya. Ya. Dari para panelis ada 11 aspek yang dinilai. Pertama adalah kualitas materi. Yang kedua adalah penjabaran visi dan misi Uniflor. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Yang keempat, kesesuaian visi misi dengan kebutuhan dan tantangan Universitas Flores. Yang kelima adalah pemahaman tentang isu-isu pendidikan. Yang keenam adalah kualitas jawaban, argumentasi, gagasan terhadap kesesuaian pernyataan atau komentar dari panelis maupun audiens. Yang ketujuh adalah kredibilitas pengalaman. Yang kedelapan, integritas dan komitmen. Kesembilan adalah keterampilan presentasi. Kesepuluh adalah kemampuan berbicara. Dan yang ke-11 adalah pemahaman terhadap teknologi informasi. Sedangkan untuk aspek psikologisnya ada 5 aspek besar yang saya potret. Pertama adalah intelektualitas. Intelektualitas ini menyangkut kemampuan logika berpikir dan kemampuan menganalisis atau daya analisis. Ya. Yang kedua adalah pengendalian diri dan emosi. Ya, ini berkaitan dengan stabilitas emosi, penyesuaian diri dan kemampuan berinteraksi secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup. Dalam hal ini adalah optimisme, kemandirian dalam pikiran, mengambil keputusan dan tindakan. Keempat adalah kemampuan memanfaatkan potensi dan energi, kepercayaan diri dan produktivitas. Kelima adalah kepemimpinan dan manajerial. Ini adalah aspek-aspek penilaian dari sudut psikologis. Nah, Bapak Ibu, setelah kami berunding dan tadi sudah saya sampaikan pada awal paparan saya tadi, kesan dan pesan dan juga diperkuat oleh Bapak Yanto bahwa memang ternyata 5 kandidat yang kami paparkan sebagai calon ya, di antara 12 ini yang dipilih 5 kandidat itu adalah orang-orang yang memang ada kesesuaian antara sudut psikologis dengan kompilasi dari 3 panelis. Izinkan saya membaca 5 calon rektor, dan sebelum saya membacakan, ini nanti urutan yang saya baca ini bukan urutan ranking ya, tapi yang kami baca ini berdasarkan abjad namanya 5 orang ini ya. Nanti kemudian kami serahkan kepada Senat berdasarkan ranking untuk 12 orang ini. Tetapi 5 yang kami bacakan ini bukan ranking, tetapi berdasarkan abjad. Siapakah mereka itu? Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Pertama adalah Dr. Ernesta Leha SE. Tepuk tangan untuk beliau. Ada tidak? Tolong berdiri dulu. Mana Ibu Ernesta? Jangan sampai tidak hadir kan? Oke. Baik. Yang kedua, siapakah dia? Dia adalah Dokteranda Immaculata Fatima. Silakan berdiri Ibu Ima. Yang ketiga, siapakah dia? Dia adalah Dr. Mansur Abdul Hamid. Silakan Pak Mansur berdiri.
keempat adalah Ibu Murdaningsi SPMP. Ya, silakan berdiri. Dan yang kelima adalah Dr. Willy Brodus Lanamana. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah 5 nama calon rektor yang akan kami serahkan kepada Senat untuk dipilih mengerucut menjadi 3 nama. Tugasnya sangat berat nanti kalau terpilih. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan rekan-rekan lain ya, menjawab berbagai persoalan yang sudah dipaparkan selama 3 hari. Itu sajakah Bapak Ibu kira-kira? Baiklah, saya akan menuntun kita mengakhiri ini dengan sebuah pantun. Nah, di Pulau Timur ada Universitas Nusa Cendana. Di Pulau Flores ada Universitas Flores. Puji Tuhan, proses pemaparan visi misi sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Amin. Terima kasih untuk psikolog dan panelis. Kami belum persilakan untuk kembali. Kita tetap di tempat dulu. Selanjutnya penyerahan berkas berita acara penilaian dari panelis dan psikolog kepada Sekretaris Senat Universitas Flores, kepada Ibu Valentina Lucia Banda, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Kami persilakan untuk menerima berita acara yang akan diserahkan oleh panelis dan psikolog. Fotografer kami persilakan untuk. Mari kita berikan tepuk tangan. Tugas panelis telah selesai bersama psikolog. Kini akan dilanjutkan tugas yang lebih berat oleh Senat Universitas Flores, yang pada kesempatan ini berkas berita acara telah diterima oleh Ibu Sekretaris Senat Universitas Flores. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya saya mengundang Bapak Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Flores, segenap pengurus yayasan yang hadir pada kesempatan ini. Saya mengundang pimpinan Rektorat Universitas Flores, Rektor, para wakil rektor serta sekretaris eksekutif Universitas Flores, dan semua calon rektor yang sudah berpartisipasi selama 3 hari untuk foto bersama. Mari kepada semua calon rektor yang sudah berkompetisi, kita bersama-sama. Sedikit informasi untuk fotografer. Selama ini kita foto, backgroundnya adalah baliho. Kali ini dimohon agar backgroundnya ke semua audiens, karena melibatkan kita semua jikalau ingin dipromosikan.